Salam sejahtera bagi kita sekalian. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena besar kasih-Nya pada kita. Dia menganugerahkan hari ini bagi kita untuk masuk dalam persekutuan yang indah. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Kita berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi sebagaimana Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya melalui Yesus Kristus adalah teladan bagi kita semua. Kasih Allah melalui Yesus Kristus adalah kasih yang besar dan mulia. Melalui Yesus Kristus, Anak-Nya itu, Allah menyatakan pengampunan kepada kita. Ia pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita yang besar itu. Pengampunan itu menghidupkan kita. Pengampunan itu yang melahirkan kita baru di dalam Dia. Kasih itulah teladan hidup kita bersama dengan sesama kita. Melalui kasih itu kita diingatkan bahwa tidak seorang pun di antara kita yang sempurna. Maka marilah kita saling mengasihi dengan saling menerima satu dengan yang lain. Dalam kekurangan dan kelebihan kita yang ada, marilah kita bernyanyi, Otondi perbadiai, bongoti, haleluya, muliakanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi kita dengan seutuhnya kita. Tidak diperhitungkannya kelemahan dan dosa kita. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Kasihannya besar dan mulia. Marilah kita agungkan kasih-Nya dengan nyanyian kita, haholongan siang gijang, kasih Allah dari surga. Nas firman Tuhan pembacaan pada ibadah banjar rumah tangga malam ini tertulis dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, keempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bagaimanakah kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Dengan melakukan segala kehendak-Nya dengan penuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kasih-Nya itulah juga menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat bertahan hidup dalam dunia penuh kemunafikan dan pencobaan. Marilah kita puji kasih Allah dengan nyanyian kita, Huhaholongiho, Tuhanlah sumber kekuatanku.
Berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. 1. Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Pada hari Minggu yang akan datang 26 Juli 2020, kita akan memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 mendatang, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nas khotbah pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam Kasih Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dengan topik melawan suap dan korupsi. Masuk pukul 20 WIB. 3. Persembahan bulanan. Mari kita dengan rasa syukur menampaikan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2020 ini, baik di setor langsung sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 1010009894461 dengan kode 720 pada 3 nominal terakhir. B. Seluruh majelis jemaat menampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaannya dan kesejahteraannya bagi kita semua. 3. Penerimaan panitua atau majakon sintua. Pada hari Minggu yang akan datang 26 Juli 2020, HKBP Petukangan akan melaksanakan penerimaan penatua atau majakon sintua yang telah mengikuti masa learning sintua. Ada 4 orang sintua yang akan ditahbiskan. A. Calon sintua BB Boru Pasaribu dari Banjar Ciledug Timur 2. B. Calon sintua M Boru Sitorus dari Banjar Larangan. C. Calon sintua SB Hutahayan dari Banjar Joglo. D. Calon sintua HD Arwan dari Banjar Nilakandi. Pelayanan ini dilaksanakan pada ibadah Minggu pukul 11.30 WIB. Ibadah tersebut dihadiri hanya oleh keempat calon sintua dan keluarga, utusan dari keempat Banjar asal mereka. Sementara 14 Banjar lainnya diatur jadwalnya pada ibadah pukul 7 WIB dan pukul 17 WIB. 4. Face shield bertuliskan HKBP Petukangan. Tersedia face shield dengan logo HKBP dan bertuliskan HKBP Petukangan. Bagi yang berminat dapat menghubungi sekretariat gereja dengan biaya terjangkau. 5. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah Minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. 6. Saling mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan agar kita dikuatkan Allah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dan dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Perjalanan hidup kita penuh dengan berbagai peristiwa yang tidak kita duga datangnya. Kita terkadang tidak siap untuk menghadapi segala yang terjadi itu, sehingga kita bisa saja terjatuh dan hilang. Akan tetapi, hingga hari ini kita masih dapat menikmati sukacita hidup oleh karena Allah mengasihi kita, memelihara hidup kita. Untuk itu, kita patut untuk bersaksi tentang segala perbuatan Allah itu. Kita akan menerima firman Allah yang menyelamatkan dan menguatkan itu
marilah kita bernyanyi di nama mulus sandok nguluan di jalan hidup. Anugerah Tuhan kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam kebaktian Banjar pada malam hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan.
Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umat Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka dipilih Allah bukan berdasarkan pada bagaimana keadaan mereka, bukan berdasarkan kepada kemampuan mereka, alih-alih karena kesalehan. Justru Israel terkenal dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, bangsa pemberontak. Mereka juga bukan masuk kategori bangsa yang besar di tengah-tengah persekutuan mereka dengan bangsa lainnya. Tetapi Allah yang menetapkan mereka, Allah yang memilih mereka menjadi umat kepunyaannya berdasarkan diri Allah itu sendiri. Tidak ada satupun dari keadaan Israel yang dapat menjadikan mereka bangsa pilihan Allah. Sekali lagi, hanya berdasarkan kepada diri Allah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa menyertai umatnya. Allah senantiasa menjaga dan memelihara umatnya Israel dari berbagai ancaman. Itu pun karena dirinya, karena keberadaan Allah yang telah memilih Israel, bukan karena Israel. Ada 5 kali ungkapan dalam nas kita pada malam hari ini yang menyebutkan akulah Tuhan. Kelima ungkapan ini hendak mengatakan bahwasanya segala sesuatu berangkat dari diri Allah. Akulah Tuhan. Ada banyak perintah, ada banyak hukum, ada banyak larangan yang Allah tetapkan bagi Israel, semuanya berdasarkan kepada akulah Tuhan Allahmu. Jadi bukan karena keberadaan mereka, tapi justru karena Allah yang telah memilih mereka, Allah yang telah menetapkan mereka, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang maha mulia. Itulah dasar dari pola kehidupan umat Israel yang harus mereka wujudkan dalam kehidupan keseharian mereka. Bangsa Israel, pemilihan mereka menjadi umat Allah bukan tanpa konsekuensi. Justru disinilah titik berangkat bagaimana bangsa itu harus berperilaku di hadapan Allah. Bagaimana bangsa itu mendapat tantangan moral dan juga tanggung jawab iman atas keterpilihan mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Ada konsekuensi, ada dampak yang harus mereka hadapi, dan ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus mereka nyatakan sebagai umat pilihan Allah. Dan inilah yang menjadi perenungan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Jemaat Tuhan, Israel sebagai umat pilihan Allah mendapat status kekudusan yang berangkat dari diri Allah. Allah adalah kudus. Hendaklah kamu kudus sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Pasal 19 ayat 2. Ini menekankan bahwasanya Israel sebagai umat pilihan Allah tidak bisa terlepas dari keberadaan Allah yang kudus, keberadaan Allah yang mulia, keberadaan Allah yang agung.
Sehingga keagungan Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam diri umat Israel. Sehingga mereka menjadi representasi Allah, wujud kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa sekitar mereka. Dan oleh karena itulah Israel sebagai bangsa yang kecil, tapi menjadi yang diperhitungkan karena Allah berdiri di tengah-tengah mereka. Jemaat Tuhan, sebagai umat pilihan Allah yang telah menerima kekudusan Allah, mereka harus tetap memiliki relasi dengan Allah. Sepanjang mereka mempunyai ikatan yang dekat dengan Allah, maka kekudusan Allah, kemuliaan Allah, dan segala berkat Allah akan nyata dalam kehidupan umat itu. Tapi sebaik mereka melepaskan diri dengan melanggar segala perintahnya dan melakukan segala apa yang dilarangnya, maka bangsa itu akan kehilangan kemuliaan Allah. Maka bangsa itu akan kehilangan arah perjalanan kehidupan mereka sebagai sebuah umat pilihan Allah. Ada 5 yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Dan ini juga bukan semata-mata berkenaan dengan kehidupan Israel sebagai umat pilihan Allah, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah pada masa kini. Pertama dari nas ini kita diajak untuk merenungkan bahwasanya hidup kita dipenuhi oleh kemurahan hati Allah. Sehingga dengan demikian kita juga berlaku sebagai orang yang bermurah hati terhadap sesama kita. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Unik. Allah memberkati tanah yang diolah oleh umat Israel. Mereka menanam gandum, mereka menanam anggur. Dan setibanya mereka untuk memanen, Allah mengingatkan mereka dengan mengatakan, jangan kau sabit sampai habis ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Artinya pada saat panen ada bibit atau ada buah gandum yang terjatuh, yang tercecer, jangan dipungut. Ada buah anggur yang tersisa, jangan kau petik untuk kedua kalinya. Biarkan di sana. Karena itu sudah ada yang memiliki. Siapa? Dikatakan tadi orang miskin dan juga orang asing. Ini mengingatkan bangsa Israel bahwasanya mereka juga dulu adalah orang asing di Mesir. Mereka adalah juga orang-orang miskin yang tidak mempunyai apapun yang bisa mereka andalkan untuk bisa bertahan hidup di Mesir. Sehingga manakala mereka memperoleh hasil dari usaha mereka, mereka dimintakan untuk mengingat mereka dulu adalah orang yang susah. Dan orang yang susah, orang yang miskin, orang asing, orang yang terbuang, orang yang terabaikan masih tetap ada bersama dengan mereka. Dan itu menjadi bagian tanggung jawab mereka. Sehingga apa yang mereka panen jangan dihabiskan, tinggalkan, karena ada yang membutuhkan. Yang kedua, kehidupan seorang umat pilihan Allah adalah hidup dalam kejujuran. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jemaat ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan susah, menderita, ada banyak pencobaan yang datang. Kita bisa berlaku jujur,
Namun kita juga bisa berlaku tidak jujur. Kita bisa memutarbalikkan fakta untuk meraup keuntungan, sehingga kita lepas dari kesusahan. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang curang, untuk tidak menjadikan alasan kemiskinan menjadikan kita orang-orang yang mengambil yang bukan haknya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Inilah yang mau diingatkan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam mengagungkan kemuliaan dan keadilan Allah. Yang ketiga, kehidupan umat pilihan Allah itu adalah kehidupan yang saling menghargai satu sama lain. Dalam ayat 13 dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, di depan orang buta janganlah kau taruhkan batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Jemaat Tuhan, perlakuan memeras sesama, perlakuan merampas, menahan upah harian seorang pekerja, kemudian mengutuki orang tuli, dan meletakkan batu sandungan di depan orang buta, itu merupakan tindakan yang tercela, tindakan yang tidak terpuji, tindakan orang-orang yang tidak mempunyai perasaan. Terlebih lagi ditekankan dalam ayat yang ke-14, tindakan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin dia memeras sesamanya, dia merampas sesamanya, dia menahan upah seorang pekerja harian. Itu haknya, atau dia punya kuasa untuk itu. Tapi Allah tidak berkenan dengan perbuatan yang demikian. Yang keempat, hidup orang yang dipilih oleh Allah adalah berlaku adil dan benar. Dalam hal ini, nas kita mengajak kita melihat dalam situasi peradilan, di mana bila ada perkara orang kecil, maka perkara itu harus dinyatakan dengan sewajarnya. Perkara itu harus dibela dengan sewajarnya, dan tanpa ada pengaruh tekanan dari pihak manapun. Termasuk dikatakan di sini terpengaruh oleh orang-orang besar, orang-orang yang punya kuasa, untuk akhirnya akan merugikan orang-orang kecil dalam setiap perkara yang ada pada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga berlaku adil dan benar adalah dengan tidak menyebarkan fitnah atau berita yang tidak benar tentang sesama kita, yang sudah pasti itu akan mengancam kehidupan mereka, mengacaukan kehidupan mereka di antara sesama. Dan yang terakhir, yang kelima, kehidupan orang yang menjadi pilihan atau umat Allah adalah hidup dalam saling mengampuni satu dengan yang lain. Dalam ayat 17 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jelas, kehidupan umat pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah adalah hidup dalam saling mengampuni, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain karena dia juga punya kesalahan. Dan inilah panggilan kehidupan orang beriman di tengah-tengah konteks kekinian kita. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh keselamatan, pembenaran dari Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu selayaknya lah kita hidup dalam kemurahan hati, karena Allah telah bermurah hati memberikan keselamatan itu kepada kita. Kita berlaku jujur karena Allah juga telah menyatakan kebenaran akan kasih-Nya kepada kita. Dan berlaku adil dan benar karena Allah juga berlaku adil
menghukum orang-orang yang berdosa, dan memberkati orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Dan yang terakhir dikatakan tadi, hidup dalam saling mengampuni. Allah telah mengampuni kita. Kewajiban kita sekarang adalah untuk juga mengampuni sesama kita. Jemaat Tuhan, topik ibadah kita pada malam hari ini kasih sebagai perintah baru. Dan inilah perintah yang sampai kepada kita untuk saling mengasihi berdasarkan kepada kemurahan hati Allah. Selamat mengasihi, dan kiranya Tuhan memberkati, menyertai kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajak kami untuk berlaku berdasarkan kemurahan hati-Mu, berkata jujur, dan saling menghargai satu sama lain walau memiliki kekurangan dan perbedaan. Demikian juga Engkau mengajak kami untuk dapat berlaku adil dan benar di tengah-tengah persekutuan kami tanpa melihat siapa mereka. Dan pada akhirnya Engkau telah meneladankan kepada kami hidup untuk saling mengampuni, di mana Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami dan tidak memperhitungkannya. Tapi oleh kemurahan hati-Mu, oleh karena kekudusan-Mu, Engkau telah mengangkat kami, membenarkan kami, dan menjadikan kami umat pilihan-Mu, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kasih Allah adalah dasar kehidupan baru bagi kita yang percaya kepadanya. Merespon kasih Allah dalam kehidupan kita adalah dengan bersikap takut akan Tuhan, melalui perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan hati penuh sukacita akan kasih Tuhan, kita persembahkan persembahan kita sambil bernyanyi Haholongon Nabadia, berdayakan diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.